Wah, banyak orang nih pasti ngomong gini sama kita, atau bahkan orang tua kita. Mereka bicara, kalau kamu sekolah pintar, IPK-nya tinggi, kamu ranking di sekolah, maka kamu bisa jadi orang yang sukses. Kamu bisa jadi orang yang berhasil di masa depan. Apakah itu betul? Ternyata teman-teman, name, IPK, dan ranking itu hanya faktor sukses nomor 30. Ya kan? Nomor 30. Terus ternyata ada faktor lain ya dari 1 sampai 10 itu yang membentuk kesuksesan kita. Bukan cuma name, IPK, dan ranking. Ternyata itu faktor sukses nomor 30 doang. Jauh sekali. Jadi ini nggak terlalu mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan seseorang. Tapi 10 sampai 1-nya apa aja? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Ada 3 hal ternyata yang tidak terlalu berpengaruh terhadap keberhasilan atau kesuksesan seseorang, yaitu name, IPK, dan ranking. Wah, ini kejutan besar gitu ya. Saya mengarungi pendidikan selama 22 tahun. Ini yang berbicara adalah Profesor Agus Budiono. Jadi yang ngomong bukan saya teman-teman. Ini yang bicara adalah lulusan S3 gitu ya. Kemudian dia mengajar selama 15 tahun di 3 negara maju, Amerika, Korea Selatan, dan Australia. Dan juga di Indonesia. Beliau mengatakan, saya menjadi saksi betapa tidak relevannya ketiga konsep di atas terhadap kesuksesan. Lalu hasil penelitiannya ternyata nilai yang baik itu hanyalah faktor sukses nomor 30. Ya kan? Sementara faktor IQ itu hanya urutan ke-21. Dan sekolah di sekolah favorit atau universitas favorit itu hanya faktor nomor 23. Jadi, beliau ingin mengatakan secara sederhana bahwa kalau anak Anda atau mungkin kita nih ya, nilai rapotnya tuh rendah, itu nggak masalah. Wah, ini kontroversi pasti. Ya, ini kontroversi kenapa? Karena wah, ini anak-anak pasti seneng ya kan, kita yang anak muda, wah yes, kita nggak usah perlu belajar, kita nggak perlu susah payah ikut ujian ulangan, ya kan, kalau nilainya pas-pasan nggak masalah. Ini pembenaran untuk orang-orang yang tanda kutip malas sekolah, ya kan. Name anak Anda tidak begitu besar, atau name kita nggak terlalu besar ya, atau nilai kita lah ya, paling banter akibatnya tidak bisa masuk sekolah favorit. Ya pasti kita nggak bisa masuk sekolah favorit kalau nilai kita pas-pasan. Yang menurut hasil riset tidak terlalu berpengaruh pada kesuksesan kita. Wow, bukankah ini bertolak belakang dengan ajaran yang kita panut selama ini, ya kan? Kalau sekolahnya pinter, bisa sukses di masa depan. Ternyata risetnya bukan. Risetnya ternyata itu keliru gitu ya. Lalu, apa faktor yang menentukan kesuksesan seseorang itu? Ini menurut riset dari Stanley. Berikut ini adalah 10 faktor teratas yang akan mempengaruhi kesuksesan Anda. Oke. Yang ke-10 yaitu kemampuan menjual ide atau menjual sesuatu. Jadi kalau Anda punya kemampuan menjual, misalnya Anda udah dari sekolah, dari SMP atau dari kecil Anda udah belajar jualan, Anda punya bekal untuk mempunyai faktor sukses nomor 10 untuk kesuksesan. Oke. Nomor 9 yaitu hidup teratur. Kalau bahasa Inggrisnya itu being very well organized. Jadi kalian ini bisa mengatur dengan baik, hidupnya teratur, ya makan teratur, jam makan teratur, jam olahraga teratur. Kalau Anda bisa olahraga teratur, Anda bisa membereskan sesuatu dengan sangat teratur. Ya, disiplin intinya ya. Hidup teratur tuh pengaruh dengan disiplin juga. Ini penting banget. Oke. Nomor 8 yaitu kepribadian kompetitif. Jadi Anda punya competitive spirit, Anda punya semangat berkompetisi, nggak mau kalah gitu. Kalau misalnya kita mau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, kalau Anda punya jiwa-jiwa seperti ini, Anda punya faktor sukses nomor 8, teman. Beda sama orang yang sudah pasrah. Ya, kalau orang lain bisa, ya memang dia yang bisa, saya nggak bisa. Ya nggak apa-apa, nggak masalah kan? Ya kan, itu berbeda. Kita harus punya pola pikir kalau Anda pengen jadi orang sukses, pola pikirnya atau mungkin faktor sukses yang nomor 8 ini, kita harus berkompetisi dengan orang. Ya, nomor 7 yaitu kepemimpinan. Anda bisa memimpin orang lain, Anda bisa mempengaruhi orang lain, Anda bisa menggerakkan orang lain, ya kan? Dan inilah yang menjadi faktor sukses kita, nomor 7. Oke. Nomor 6 yaitu kecintaan pada apa yang dikerjakan. Jadi kalau Anda cinta dengan kerjaan Anda mencintai bisa menikmati apa yang Anda kerjakan, itu satu hal yang sangat bagus ya, itu udah faktor sukses nomor 6. Faktor sukses nomor 5, kerja keras. Ini semua orang udah tahu. Kalau kita nggak kerja keras ya mau jadi apa gitu kan. Kalau kita nggak kerja keras ya orang lain yang lebih kerja keras daripada kita, mereka kan lebih berhasil.
Oke. Nomor 4 teman-teman, yaitu dukungan pendamping hidup. Ya, jadi ternyata pasangan hidup kita ini sangat mempengaruhi masa depan kita. Jadi kualitas pasangan hidup kita ini sangat menentukan gitu ya. Kalau mereka bisa mensupport kita, ya mensupport kita dalam arti mereka ini jadi pribadi yang berkarakter. Mereka bisa membantu kita untuk meraih masa depan, meraih kesuksesan kita di masa depan. Nomor 3 yaitu teman-teman, ini penting juga, yaitu mudah bergaul. Jadi kalau Anda mudah bergaul, mungkin ada beberapa teman kita yang mungkin hari ini mohon maaf gitu ya, nggak naik kelas, mereka sering nilainya jelek, tapi mereka ini mudah bergaul. Seringkali itu mereka tuh orangnya lucu banget gitu ya, lucu, bisa bergaul dengan banyak orang, orangnya tuh supel, ya kan, orangnya tuh nggak pilih-pilih teman, mereka bisa bisa seneng gitu ketemu sama orang, ketemu teman baru, mereka punya banyak teman baru, ya kan, apalagi yang nggak naik kelas itu kan temannya tuh ada dari beberapa angkatan gitu, ada yang angkatan atas, angkatan tengah, angkatan bawah gitu kan, nah, mereka kenal semua. Ternyata ini mudah bergaul ini sangat mempengaruhi loh kesuksesan seseorang. Oke, yang nomor 2, disiplin keras. Ya ini udah hukumnya wajib. Kalau Anda nggak disiplin, mau jadi apapun, Anda mau pekerjaan apapun ya pasti nggak bisa jadi gitu ya, kecuali Anda keras dengan diri sendiri gitu ya, disiplin betul-betul. Kalau memang konsisten membuat, misalnya nih, saya pengen jadi YouTuber gitu kan, orang pasti kan pengen jadi, wah saya pengen terkenal. Ya kalau Anda nggak bikin konsisten video setiap hari, bagaimana Anda bisa meraih itu gitu kan. Nah nomor 1 nih teman-teman, ini mau tahu, saya bongkar hari ini, yaitu namanya kejujuran. Oke. Being honest with all people. Jadi kejujuran ini poin yang sangat penting, yang mungkin banyak orang mungkin mereka secara IQ tuh pandai, mereka tuh cerdas, tapi kalau nggak jujur, ya perusahaan mana yang mau mungkin bekerja sama. Ya walaupun mungkin pertama-pertama waktu awal-awal mereka bisa menghasilkan, mereka bisa tetap berjuang, tetap dapat income, dapat keuntungan, dapat profit. Tapi kalau Anda nggak jujur, lama-lama terbongkar juga. Ya kan, lama-lama Anda kan seperti tupai melompat pasti akan jatuh juga gitu maksudnya ya. Jadi intinya kalau Anda ingin Anda bertahan lama, kesuksesan bertahan lama, maka kuncinya adalah Anda punya kejujuran. Ini faktor nomor 1. Oke. Dan ini kata-kata penutup dari Profesor Agus Budiono, yaitu beliau berkata, mengejar kecerdasan akademik semata hanya akan menjerumuskan diri sendiri. Oke. Dan hampir semua faktor ini tidak terjangkau dengan NEM dan IPK. Dalam kurikulum semua ini kita kategorikan sebagai soft skill. Jadi yang tadi saya sebutkan tadi, udah mudah bergaul, Anda bisa memimpin orang lain, Anda bisa hidup teratur, itu semua masalah soft skill, bukan hard skill. Biasanya peserta didik memperolehnya dari kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ketika Anda ikut ekstrakurikuler di sekolah, itu ternyata penting banget untuk menambah soft skill Anda. Kalau Anda mungkin ikut berorganisasi di sekolah, itu sangat penting sekali untuk menambah soft skill Anda. Dan hari ini saya ingin merangkum semua kata-kata ini teman-teman, bukan menjadi pembenaran, bukan jadi pembenaran Anda yang mungkin malas kuliah atau malas sekolah. Jadi ini bukan masalah ini faktor suksesnya seperti ini, kalau IQ-nya IPK-nya rendah itu bisa sukses, belum tentu. IPK rendah belum tentu menjamin sukses juga. Oke, IPK tinggi juga tidak menjamin kesuksesan juga, paham? Jadi IPK rendah, IPK tinggi, Anda ini IQ-nya rendah, IQ-nya tinggi, itu nggak menjamin kesuksesan semuanya. Oke, jadi nggak ada hubungan tentang itu. Tapi yang paling poin yang saya ingin sampaikan adalah tanggung jawabnya. Ketika Anda bisa bertanggung jawab, itu mempengaruhi kedewasaan Anda. Ketika kita dewasa, berarti kita siap bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita kerjakan sekarang. Oke, dan kata-kata saya sebelumnya di video-video sebelumnya sudah tahu ya, kalau sekolah itu penting tapi nggak cukup. Oke, jadi video ini bisa share kepada orang tua Anda supaya orang tua juga bisa lebih paham kalau sekolah itu penting gitu ya, tapi nggak cukup. Ada hal yang harus dikerjakan di luar sekolah, dan ternyata itu mempengaruhi lebih besar ya, pengaruhnya lebih besar untuk keberhasilan dan kesuksesan kita. Oke, jadi teman-teman, hari ini saya ingin berpesan untuk semua teman-teman yang mungkin hari ini juga lagi galau, lagi bingung, ya sekolahnya nilainya mungkin jelek, atau mungkin Anda merasa saya ini kok nggak pinter ya Pak ya, saya ini kok di sekolah ini kok sering nggak naik kelas. Tetap teman-teman tetap bisa berbesar hati ya, nggak masalah karena kesuksesan ternyata nggak berpengaruh dengan itu.
Itu ya, tapi bukan berarti Anda lepas tanggung jawab Anda, kerjakan yang terbaik. Kalau Anda memang sudah mengerjakan yang terbaik dan itu hasilnya memang masih kurang, ya yang penting sudah kerjakan yang terbaik. Itu yang paling penting. Gitu ya. Tapi kalau itu sebagai pembenaran, sebagai alasan, sebagai dalih teman-teman, kalau saya ini memang bodoh Pak, saya ini memang nggak bisa naik kelas. Tapi karena gara-gara teman-teman malas, gara-gara nggak punya tanggung jawab, itu saya nggak setuju gitu ya. Itu saya betul-betul menolak keras gitu ya kalau Anda seperti itu. Tapi bagi Anda yang mungkin hari ini pintar, Anda ini rankingnya, Anda ranking di sekolah, akademis Anda nilainya bagus, ya kan, jangan berbesar hati juga langsung, jangan merasa wah saya ini pasti bisa sukses, belum tentu. Oke, Anda harus kerjakan atau mungkin bisa belajar hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan soft skill tadi yang saya sebutkan, dan berkaitan dengan hal-hal yang nggak dipelajari di sekolah. Oke teman-teman, jadi itu aja sharing saya, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman Anda, ya, berikan komentar yang positif, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan selalu salam hebat, luar biasa.